Yosa, ya ini dia spoiler detail dari manga One Piece chapter 1045 yang sangat wow. Ya, chapter kali ini dimulai di atap Onigashima, di mana kita bisa melihat ya Kaido dengan letihnya di sini mengatakan, kupikir kau sudah mati, Luffy. Aku juga berpikir seperti itu, Kaido. Jawab Luffy yang di sini ya, Luffy tengah berasik-asikan dengan trampolin yang ia buat dengan mengubah lingkungannya di sana menjadi karet yang boing boing boing. Luffy memantul di sini. Ya, kita jadi mengingat kejadian yang pernah terjadi saat Luffy boing-boing ke Shirahoshi. Nah, di sini Kaido kembali mengatakan kepada Luffy bahwasannya melihat karet mulai mempengaruhi sekitarnya, seharusnya aman untuk berasumsi bahwasannya ini adalah kebangkitan buah iblis Paramecia. Tapi ada yang tidak beres di sini. Dia transformasimu. Ya, perubahan semacam itu seharusnya eksklusif daripada Zoan punya. Dan di sini ya Luffy terlihat bingung. Namun di sisi lainnya Kaido di sini mulai mengap Luffy, sementara Luffy terngepkan oleh Kaido. Ya, di sini Kaido melancarkan suatu serangan dengan mencoba memakan Luffy secara bulat-bulat. Dan seperti di film-film kartun pada umumnya ya, Luffy mencoba keluar daripada mulutnya Kaido. Tetapi tak seperti ekspektasi yang seharusnya. Bukannya keluar di sini ya, Luffy malah masuk ke dalam tubuhnya Kaido dan membuat Kaido tersedak. Di mana Luffy memantul dari satu sisi ke sisi lainnya di dalam tubuh Kaido membentuk zigzag seperti ini. Dan diakhiri dengan Gomu Gomu no Fusento yang push Kaido hamil 9 bulan. Ya, apakah benar Kaido adalah bapak sekaligus emak daripada Yamato? Maksudnya Kaido bertelur secara ovovivipar. Ya, entahlah ya. Tapi di sini terlihat daripada efek yang dilakukan oleh Luffy. Ya, di sini Kaido ikut membuncit dan membulat seperti sebuah balon dan membuat Kaido marah tentunya. Kesotare. Dan ternyata Momo dan Yamato ya di panel ini menyaksikan apa yang terjadi di sana, dan benar mereka berdua terkejut melihat itu. Dan di panel berikutnya kita melihat ya Kaido mengatakan kepada Luffy bahwasannya tubuhku bukan seperti karet, kok jadi seperti ini. Dan di sisi lainnya di mana Luffy ya telah berada di dalam tubuh Kaido dan dia melihat dua sinar yang ada di depannya. Di mana ya Luffy menganggap kalau itu adalah jalan keluar daripada tubuh Kaido. Dan tentu Luffy mencoba menghampirinya dengan teknik Gomu Gomu no. Yang mana secara mengejutkannya ya ternyata itu adalah mata daripada Kaido. Dan ya ternyata Luffy menembus tubuh Kaido untuk keluar daripada tubuh Kaido itu. Dan what the hell man? Apa yang terjadi di sini? Apakah awak kening Luffy juga berpengaruh kepada makhluk hidup di sekitarnya? Wah, gila sih. Gila ini. Dan dengan Gomu Gomu no Rocket to Expect, Luffy berhasil keluar dari tubuh Kaido secara bulat-bulat dan sambil tertawa. Dan di sisi lainnya ya, Luffy kembali mencoba melancarkan suatu serangan di mana Gomu Gomu no Luffy mengempeskan badannya yang masih mode fusen itu ya dan terbang ke atas langit. Di mana di panel berikutnya yang sangat luar biasa, Gomu Gomu no Gigante adalah jurus yang dikeluarkan oleh Luffy. Di mana Luffy dengan mode raksaksanya keluar daripada langit yang gelap itu tepat di atas Kaido. Dan tentu itu membuat Kaido, bahkan Yamato serta Momonosuke kaget melihatnya. BTW, di sini Yamato dan Momonosuke ya mengintip di pojokan. Nah, masih di panel yang sama ya, Luffy berniat melancarkan semacam teknik lagi, tetapi Kaido terlebih dahulu menyokot atau menggigit Luffy. Luffy teriak di sini. Tetapi di sini ya Luffy tak tinggal diam. Luffy mencoba meraih daripada tubuh Kaido di sana dan Gomu Gomu no Rappel, yang mana Luffy membuat Kaido seperti tali dan Luffy di sini ya langsung melakukan skipping dan benar wing
Wing. Di sini Kaido diputar-putar oleh Luffy. Namun Kaido tidak tinggal diam ya, dimana dengan bolo birdnya Kaido menembak Luffy di sana yang duar, benar-benar membakar Luffy di sana. Dan daripada serangan Kaido itu ya membuat Luffy terjatuh dan gosong daripada tubuhnya. Tetapi di saat yang sama Luffy kembali mengambil kesadarannya dan mulai berkuda-kuda untuk menghampiri Kaido, dimana Luffy mulai menciptakan gesekan api dengan kaki yang berputar-putar, yang mana kemudiannya push seperti nos api, Luffy melesat jauh ke arah Kaido. Dan sedikit sebelum Luffy menuju Kaido ya, ternyata Kaido di sisi lainnya lebih dahulu telah bersiap dengan kuda-kudanya. Dan bak bola kasti yang datang, Kaido memukul Luffy ke arah bawah. Tuang! Dan duar, Luffy jatuh ke atap Onigashima, di mana kepala besarnya itu ya sampai tembus ke dalam ruangan kastil Onigashima, di mana itu membuat semua orang di sana panik dan kaget bukan main melihat Luffy yang satu ini. Kemudian di panel berikutnya ya, Luffy kembali ke bentuk normalnya daripada tubuh aslinya dan terlihat dirinya juga mulai kelelahan. Ya, kelelahan. Bahkan di sini Kaido mengatakan, apakah ini batasanmu? Jika iya, sangat tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. Siapa yang bilang aku sudah mencapai batasku? Luffy menjawabnya. Dan sambil terengeng-engeng, Luffy rambutnya mulai kembali ke bentuk aslinya, di mana memudar daripada mode nikahnya. Bahkan Kaido sampai bertanya-tanya, siapa kau ini? Dan dengan lemasnya Luffy mengatakan, benar sekali, aku hanya tuli, ini menguras tenagaku. Dan Kaido yang melihat bentuk Luffy yang sangat menyedihkan ini ya, Kaido mengatakan atau menyarankan untuk Luffy mati saja dan meyakinkan Luffy bahwasanya pertarungan ini akan selalu dikenang dan tidak dilupakan. Tetapi Luffy menjawab, aku tidak butuh hal-hal seperti itu. Jika kita mati, yang tersisa hanyalah tulang kita saja. Nah, di panel berikutnya ya, Yamato mengatakan, oh ternyata itu Luffy. Dia terlihat sangat berbeda sekarang dengan rambut dan pakaiannya yang serba putih itu. Tetapi di sini Momonosuke mengatakan bahwasannya suara Luffy mulai menghilang. Dan di sisi Luffy di sini mengatakan ya, ini bukan akhir. Bukankah begitu? Momo, Tama, Kinemon, Pedro, Luffy dengan kuda-kudanya ya, kuda-kuda khasnya mulai bangkit dan mulai membara. Bentuk nikahnya mulai kembali bersama dengan suara detak jantung yang bergema. Dan wes, Luffy melompat dan seutuhnya mode nikahnya telah kembali. Namun di saat yang sama ternyata Kaido sudah mengambil tindakan. Kaido mulai melancarkan suatu serangan daripada sisi lainnya ke arah Luffy. Dan itu serangan mengenai Luffy. Tetapi yang jadi menariknya di sini adalah tubuh Luffy mulai seperti karet yang tipis, di mana wajahnya ya ketika terkena pentungan Kaido malah membentuk pentungan Kaido itu sendiri. Bahkan berulang kali Kaido melakukannya, Luffy seperti tak begitu menerima damage daripada Kaido. Dan di pentungan berikutnya, di sini ya Luffy meloloskan diri daripada serangan Kaido itu dengan berputar seperti gangsing dan menjauh daripada Kaido. Namun dengan pijakan batu yang ada di seberang sana, Luffy melontarkan dirinya dengan batu itu menuju kepada Kaido. Dan dengan 3, 2, 1, 0, Luffy melancarkan suatu teknik di mana lengannya ya berputar secara sempurna, yang mana diakhiri dengan tinjuan mulus ke arah wajah Kaido. Dan jebret, ternyata tinjuan Luffy menembus wajah Kaido seperti sebelumnya. Ya, entah ada damage atau tidak di sini ya. Tetapi Kaido sebelumnya mengatakan, ada apa dengan orang ini? Dia menjadi putih semua, melapisi dirinya dengan haki persenjataan dan penakluk pula, membawa perubahan pada sekelilingnya. Aku belum pernah melihat gaya tarung seseorang seperti ini yang tidak terikat pada siapapun itu. Dan makhluk yang mampu menjatuhkanku seharusnya tidak ada di dunia ini. Tetapi
Kaido di panel berikutnya terbanting ke tanah, di mana di sini ya Luffy mengatakan, "Gimana Kaido? Menyenangkan bukan?" Bukan. Ya, chapter kali ini berhenti di sini. Ada hal yang menarik ya. Yap, ada hal yang menarik pada chapter kali ini, di mana pertama, kaki Luffy dengan berputar-putar menimbulkan gesekan api sehingga dirinya masih bisa berjalan di udara dan apapun itu. Nah, yang jadi menariknya adalah kita melihat di sini ya putaran api. Iya, kita melihat putaran api di sini. Dan apakah ini mirip dengan ini? Iya, tidak tahu ya. Kedua, ternyata warna dasar yang terciptakan daripada Luffy itu adalah berwarna putih. Dan ini cocok visualisasinya. Karena kalau kalian ketahui ya, api yang paling panas jatuh kepada api yang berwarna putih yang ada di matahari. Cocok bukan? Nah, yang ketiga, angka 8 muncul ini benar-benar memperkuat teori kita ya, soal asal-usul nama Nika dari mana. Oke, bagaimana menurut kalian pada chapter kali ini?